Nabi sebagai sang pimpinan. Kalau yang sekarang piagam Madinah apa iya umat Islam jadi pimpinannya? Kan umat Islam jadi bulan-bulanannya. Nah jadi jangan dipaksakan Pak. Kalau situasinya lebih mirip Mekah ya buaya banyak belajar dari Mekah. Kalau situasinya lebih banyak mirip Madinah baru mengambil pelajaran dari Madinah. Lebih aneh lagi, situasinya lagi berjaya, ngambilnya pelajaran dari Mekah. Kasihan amat, merasa terzolimi padahal sedang berjaya. Gimana ceritanya? Ya. Sama jeleknya dengan orang sedang terzolimi merasa berjaya. Ya, itu jelek juga. Makanya jangan dibawa-bawa istilah mayoritas minoritas nggak usah dibawa-bawa Pak. Ini semua terkait kualitas. Percuma kita mayoritas kalau kita kualitasnya rendah. Makanya jangan dibawa-bawa. Ya, mayoritas itu nggak ada untungnya Pak. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali diingatkan, yang ramai itu seringkali sesat. Yang benar itu biasanya sedikit jumlahnya. Nah jadi saudara rahimahullah sudah lewat periode pertama. Kata Nabi, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu berlalu, maka datang babak kedua. Nah babak kedua itu namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu dan sudah berlalu. Dan babak kedua ini babak kepemimpinan para sahabat-sahabat istimewa, semuanya dijanjikan surga, dijuluki Khulafa ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Gak lama Pak, era babak kedua ini cuma 30 tahun ya, tetapi Masya Allah 30 tahun yang banyak kebaikannya. Ini kepemimpinan terbaik kedua setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW langsung. 2 tahun dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, 10 tahun dipimpin Umar bin Khattab, 12 tahun dipimpin Utsman bin Affan, 6 tahun dipimpin Ali bin Abi Thalib, dan 6 bulan dipimpin Hasan. 30 tahun. Nah, sudah berlalu. Terus datang kata Nabi, babak ketiga, namanya Mulkan Abdul, raja-raja memikir. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu dan Allah sudah berlalu juga. Nah, babak ketiga ini babak di mana umat Islam masih berjaya. Pemimpin tertingginya julukannya khalifah, berarti sistemnya khilafah. Berarti Al-Quran dan Sunnah jadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi sayang, pergantian khalifah ke khalifah tidak mengikuti minhaj nubuwah, tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi berdasarkan waris mewarisi. Berarti sistemnya mirip sistem kerajaan. Makanya era Mulkan Abdul ini isinya adalah silih berganti kerajaan-kerajaan Islam. Dan ternyata ini era yang paling lama sepanjang sejarah umat Islam. Berlangsung 1302 tahun Pak. Dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah ya. 1302 tahun Pak, 13 abad. Aneka kerajaan Islam mewarnai sejarah, tapi 3 yang menonjol. Kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki yang berakhir tahun 1342 Hijriah. Nah, ada hal yang tidak boleh dilupakan. Selama 1302 tahun itu, umat Islam kadang-kadang berhadapan atau memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang memiliki khalifah yang zalim. Ini nggak boleh kita lupakan Pak. Jangan kita belagak ngebela-bela sejarah Islam dengan bikin make up, bikin dekorasi, gitu. Bagus khilafah gitu ya, benar bagus. Tetapi tidak melulu khalifahnya itu adil. Di era Mulkan Abdul ya, di era Mulkan Abdul itu kadang-kadang ada khalifah yang zalim Pak. Namun sekalipun khalifahnya zalim, umat waktu itu tetap sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena kezaliman khalifahnya berskala pribadi. Dia tidak skalanya skala institusional, jadi skalanya personal kan. Contohnya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ulama besar, khalifahnya minta Imam
Ahmad untuk bikin fatwa menurut kemauan khalifah. Apa isinya? Hai Ahmad, tolong keluarkan fatwa Al-Quran itu makhluk. Mau nggak Imam Ahmad? Mau tidak? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena akidah dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Sementara khalifah itu maunya Al-Quran dikatakan sebagai makhluk Allah. Jadi jangan salah Pak. Fatwa pesanan itu bukan baru di zaman modern adanya Pak. Di zaman dulu juga ada. Ulama disuruh ngeluarin fatwa pesanan. Kalau mau nanti jadi aparat di sana. Jadi dari dulu udah ada Pak. Titipan-titipan itu minta fatwa, si penguasa minta fatwa. Tapi Imam Ahmad nggak mau ngikutin kemauan khalifah. Kenapa? Karena ini batil, ini nggak benar. Diancam penjara, dipenjara. Diancam cambuk, dicambuk. Tapi nggak ada Imam Ahmad melawan khalifah. Nggak ada Imam Ahmad menyuruh rakyat umat untuk berontak lawan khalifah. Kenapa? Karena Imam Ahmad paham ini khalifah zalim personal. Ngapain juga dilawan? Asalkan dia masih mengikuti aturan institusional yang semestinya sebagai pemimpin memperlakukan Quran dan Sunnah, baik, tidak ada masalah. Jelas sampai sini Pak? Harus jelas Pak. Ya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain antara kapan kita boleh nyebut ulil amri minkum dan kapan dia ulil amrol. Gitu. Iya, ini masih ulil amri minkum ini. Yang kayak begini ini, sekalipun dia zalim sejarah. Dan ini ada hadisnya. Dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian sekalipun dia mencambuk kalian, dia mengambil harta kalian. Nah itu nggak sembarang pemimpin yang kita sikapi seperti itu. Pemimpin yang personally zalim, tapi institutionally masih mengikuti ya, aturan Quran Sunnah. Ya ini harus jelas Pak, harus clear Pak. Kalau nggak clear nih, waduh Bapak akan bingung terus. Bapak kelompok ngaji mono, pokoknya kayak dimanapun dia kudu kita taati, dia ulang kita. Gitu. Nah, tahun 1342 Hijriah Allah memutuskan sudah selesai. Umat Islam tak boleh pimpin lagi. Sekarang giliran yang lain. Ya. Dan kenapa ini terjadi? Karena Allah sendiri sudah bilang di surat Ali Imran 140 memang akan ada giliran-giliran. Namanya sunnah tadawul, sunnah pergiliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi sekalipun kita orang-orang beriman ini mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala, tetapi kita tidak boleh memaksa Allah terus-menerus memberikan kemenangan kepada kita, karena itu tidak sesuai dengan sunnatullah di dunia ini Pak. Dunia ini tempatnya segala sesuatu bernilai fana. Fana itu artinya dekat, dekat itu artinya sebentar, gak lama. Kadang kita sebentar gembira, kadang kita sebentar sedih, kadang kita sebentar menang, kadang kita sebentar kalah. Ya, itulah dunia Mbak. Jangan memaksakan kalau lagi jadwal kalah, ingin menang. Jangan. Kenapa? Karena yang menentukan kemenangan dan kekalahan hanyalah Allah Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah datang pertolongan dan kemenangan kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Berjuang kita, istiqomah kita. Tapi jangan memaksakan jadwal kemenangan Pak. Ya. Dan tolong diingat, kemenangan bukan syarat masuk surga. Kemenangan di dunia. Ya. Kemenangan di dunia bukan syarat masuk surga. Sebab kalau dia jadi syarat masuk surga, ya, orang-orang yang mati syahid yang kalah dalam medan peperangan itu pasti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau seandainya kemenangan itu syarat masuk surga, berarti mestinya orang yang mati syahid ya mati konyol. Tapi tidak, mati syahid ya mati syahid, nilainya tinggi. Ya, bahkan dia nggak perlu mengalami proses interview di alam kubur. Orang kan kalau ikut jihad fisabilillah itu nggak ada lagi Pak proses tanya jawab di kuburan. Sampai Nabi ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena sudah cukup bagi dia fitnah, ujian, kelebakan pedang, katanya begitu. Sudah cukup, nggak perlu
diuji lagi di kuburan. Nah, jadi saudara rahimahullah, masuklah ke babak keempat. Nah, babak keempat ini kata Nabi adalah babak mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Pertanyaan, apakah babak keempat sudah berlalu? Ya. Jadi dengan kata lain, kita sedang menjalani babak keempat. Dan perhatikan bahasa Nabi tentang ciri sistem kepemimpinan babak keempat apa? Mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak. Sejak kapan? Sejak tahun 1342 Hijriah, Pak. Jadi sejak tahun 1342 Hijriah kita meluncur ke bawah, Pak, melewati garis merah. Garis merah ini batas kapan kita berjaya dan kapan kita runtuh. Ya, tadinya kita berjaya 1342 tahun di atas garis merah, tiba-tiba kita turun, meluncur ke bawah di babak keempat sekarang. Dan ternyata makin hari kita makin mengerti kenapa Nabi kasih julukan penguasanya Jabriyah, memaksakan kehendak. Karena benar, makin hari makin kita ngerti bahwa memang mereka sekarang ini yang punya otoritas doyan maksain kehendak, ya enggak? Atau Bapak Ibu mengatakan, pemimpin kita Masya Allah, mereka selalu menawarkan baik-baik, mau ini atau mau ini gitu. Atau orang mengatakan yang kelihatan paling manis saja tiba-tiba galak bener, Pak, ketika udah bab itu. Ingat itu apa? Itu tadi syarat untuk kemal, syarat untuk naik pesawat, syarat untuk bisa pergi haji umroh, ya kan? Kepala daerah yang paling kelihatan katanya baik itu, ya kan? Begitu giliran udah masuk ke era itu, ya, proyek itu, dia ngikutin tren global juga, gitu. Tren globalnya siapa? Yahudi Nasrani. Tren globalnya siapa? Musyrikin, orang-orang kafir yang lagi mimpin dunia sekarang ini. Makanya tolong jangan lihat orang itu dari kulitnya aja, Pak. Ya, sampai ke dalam-dalamnya. Kenali perilaku orang itu, ya. Dengan tolok ukur kita ukur sunnah. Bukan dengan tolok ukur ya apa kata tiba-tiba diorbitkan, yang dapat award ini, dapat hadiah ini, banyak keren banget gitu. Kalau kita pikirannya dunia begitu, Pak. Kalau kita pikirannya dunia dan akhirat, kita punya penilaian dengan ru'yah Qur'aniyah, ru'yah sunniyah, ya. Cara pandang Qur'ani, cara pandang sesuai sunnah. Nah, jadi saudara rahimahullah, di era babak keempat ini Allah Ta'ala sudah tidak lagi mengizinkan orang-orang beriman yang memimpin dunia. Yang berarti Quran dan Sunnah tidak jadi panduan lagi. Sebab yang memimpin orang kafir. Ya. Apa mungkin orang kafir yang memimpin dunia ini terus tetap pakai Quran dan Sunnah? Mungkin nggak? Mimpi kali. Ya. Peribahasanya mengatakan seperti menegakkan, ya, benang basah. Ya. Benang basah ditegakkan gimana caranya? Ya pasti jatuh kan, pasti jatuh. Gitu. Mustahil. Kalau bahasa Al-Qurannya kayak ingin memasukkan kontak ke dalam lubang jarum. Ya mustahil. Masa orang kafir memimpin dunia dia berlakukan Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup? Mustahil. Nah makanya kita sekarang merasakan kegelapan, Pak. Karena mereka tidak ingin percaya. Mereka pegang kegelapan. Dan otaknya kegelapan itu yang paling nyata adalah iblis dari kalangan jin, jauh dari kalangan manusia. Nah tapi alhamdulillah, sekalipun kita ditakdirkan sekarang sedang berada di babak keempat ini, di fase keempat ini, Nabi mengatakan bahwa fase keempat bukan fase terakhir. Nabi memberi kita kabar gembira. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Untuk kemudian datanglah babak terakhir, babak kelima, namanya khilafah ada minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sejalan selaras sesuai metode kenabian. Sakata, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam, kata para ahli hadis, sampai disitulah batas akhir umur Nabi.
Islam akan berakhir husnul khatimah apa suul khatimah? Husnul apa suul? Yakin? Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda berani-beraninya bilang khilafah husnul? Katanya, nyanya kan punya siapa, ya kan? Tapi kalau katanya Nabi Muhammad bagus, karena sejalan dengan ayatnya mengatakan pada akibatul muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang yang bertakwa. Nggak mungkin Allah biarkan dunia ini berakhir terus kekafiran yang menang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangankan Allah sebaik-baik menulis skenario kehidupan jagat raya ini, sedangkan sekedar sutradara biasa kelas ece-ece aja gitu kan, kalau bikin film mesti jagoannya ujungnya harus menang kan. Memang sebelum menang jagoannya babak belur dulu. Gitu. Ya kan? Semua film laga begitu Pak. Ya, itu udah biasa tuh. Kalau Anda biasa nonton film laga Pak, itu biasa tuh. Menjelang berakhir filmnya tuh kayaknya jagoannya. Ibaratnya Anda datang ke bioskop, udah babak keempat. Yang ditonton apa? Yang ditonton lagi kalah aja jagoan. Jika Anda udah mulai muak nih dengan filmnya, mati deh dia. Begitu nanti mau berdiri, jagoannya menang. Filmnya berakhir, jagoannya sumringah, senyum gitu ya. Filmnya berakhir, nggak diceritain lagi jagoannya nikah, punya anak, istrinya PKK, nggak diceritain. Singkat aja. Maka nanti babak kelima itu sebentar. Babak kelima, babak kejayaan Islam itu sebentar, nggak lama. Nabi mengisyaratkan Al-Mahdi nanti mimpin kita minimal 7 tahun, maksimal 9 tahun. Memang sudah itu masih ada Isa AS, tapi Isa AS juga nggak lama. Karena Isa AS disyaratkan sama Nabi akan hidup bersama kita nanti cuma 40 tahun aja. Nggak lama, 40 tambah 9 tahun, nggak sampai seabad. Insyaallah. Nah jadi saudara rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa, Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Dan hal ini lagi-lagi hadisnya ada, alamat usahanya ada. Ini dia hadisnya. Hadis yang sangat sering saya angkat karena saya sangat sadar bahwa masih banyak maksudnya nggak ngerti bahwa ini hadis sedang menjadi kenyataan. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus saja ikut mereka. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, yang kau maksud mereka kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis nyata Pak, sekarang Pak jadi kenyataan. Dulu sahabat dengar ini nggak ngerti, nggak mudeng gitu. Ya umat Islam nanti ujungnya ngekor ya gimana ceritanya? Buat para sahabat ini hadis mereka imani karena Nabi yang ngomong, tapi mereka sebenarnya susah memahami, punya susah, nggak kebayang sama para sahabat. Makanya sampai ada seorang ustadz bilang, kalau seorang sahabat aja bisa sekarang nih hidup sebentar aja melihat kita nih, dia langsung bilang itu masuk kuburan lagi. Karena aneh betul, ini kehidupan aneh Pak. Orang-orang yang mengaku beriman, yang punya kitabullah Al-Quran, yang punya sunnah Nabi Sallallahu, kok mau nurut sama orang-orang yang nggak megang Quran, nggak megang sunnah? Aneh banget. Mending dalam urusan-urusan yang udah jelas-jelas politik, ekonomi, hukum itu jelas lah ya. Ini ada sholatnya Pak, diingatkan. Gitu. Alhamdulillah sini nggak ada, walaupun 2 bulan lalu dia ada. Jadi penetrasi mereka udah dahsyat sekali Pak, panjang ceritanya. Makanya selama masa pandemi ini saya kalau khotbah Jumat nggak ada tema lain kecuali tema ayo kita kembali sholat sesuai sunnah Nabi. Alhamdulillah ada masjid-masjid yang begitu saya masuk distancing ya kan, berjauh-jauhan, selesai saya khotbah turun ya langsung pada maju ya rapat. Alhamdulillah ada yang majunya cuma 2-3 baris depan aja, yang belakang masih pada longgar-longgar gitu. Jadi
Tapi ada juga Pak, saya udah berapi-api sampai keluar apinya Pak, begitu turun ya kan, kagak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak Pak. Bahkan sejadah itu ditempel Pak, ada lemnya, nggak bisa dipindahin. Gitu. Jadi kantor sih. Orang itu udah dalil udah disampaikan, masih juga nggak mudeng, udah nyaman banget, emang aslinya dingin gitu, ya kan? Kok jangan gitu dong, sampai nggak bisa menggunakan senjata. Nah jadi saudara-saudara, Yahudi Nasrani ini mereka memiliki karakter seperti bangsa Rum, Romawi. Rum itu Romawi. Ideologinya apa? Materialisme dan sekularisme, cinta dunia, melupakan apa? Akhirat. Sesuai dengan ayatnya, surat Ar-Rum ayat 7. Ya, lam zahirun minal hayatid dunya wa man ghafilun. Mereka bangsa Rum Romawi hanya paham, mengerti, mengetahui perkara-perkara yang zahir material saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Inilah yang mimpin dunia sekarang Pak. Yang mimpin dunia sekarang cuma ngerti urusan dunia aja Pak, urusan akhirat ngerti mereka. Bahkan mereka mengingkarinya. Makanya kalau Anda sempat ketemu orang Barat Pak, mau itu Barat Amerika kah, Eropa kah, Australia kah, bukan Muslim, kafir, Anda ajak ngobrol soal dunia pasti dia layani Anda. Dan dia pasti mendominasi pembicaraan. Tapi coba Anda beranikan diri, banting setir ngomongin akhirat Pak, ngomongin kematian, ngomongin hari berbangkit, ngomongin alam barzakh, ya kan, ngomongin surga neraka. Dia nggak akan ikut bicara sama Anda. Kalau perlu, dia tiba-tiba mulai baca buku, Anda ngomong sendiri aja, dia nggak mau peduli. Karena apa? Karena dalam hati dia, siapa ada kehidupan setelah dunia? Hidup itu cuma di dunia saja. Nah yang kayak gini nih mimpin dunia sekarang Pak. Kayak gini, yang akibatnya apa? Umat manusia nggak lagi hidup dalam sistem iman tauhid, tapi hidupnya dalam sistem kafir syirik. Jadi kita dulu waktu memimpin berjaya Pak 1342 tahun, kita memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Otomatis itu, kalau kaum beriman yang mimpin mesti begitu. Kalau ada orang ngakunya beriman tapi mimpin, sementara sistem hidupnya yang dia perkenalkan juga fondasinya iman tauhid, dia berarti munafik. Bukan muslim itu, bukan mukmin itu yang mimpin. Kalau mukmin mimpin pasti inginnya ngajak orang lain hidup di bawah naungan sistem yang sesuai fondasikan iman tauhid, pasti itu. Nah tapi sejak tahun 1342 Hijriah ketika Allah cabut hak kita memimpin, umat Islam kalah, kaum kafir yang memimpin dunia ini, ya otomatis dong sistem yang mereka bangun sudah bukan sistem iman tauhid lagi, tapi sistem kafir syirik pasti. Dan Nabi kemudian melanjutkan hadis yang tadi baru saya ambil sepotong itu dengan menjelaskan kalau di era fitnah begitu banyak, dunia menjadi seperti malam yang gelap gulita, apa gejala yang paling menonjol di tubuh umat Islam? Gejala yang paling menonjol adalah pagi hari masih mukmin, sore hari jadi kafir. Sore hari masih mukmin, pagi hari jadi kafir. Dengan kata lain muncullah fenomena riddah. Riddah itu artinya kemurtadan. Jadi sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda dunia ini, ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, tapi dosa yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, pembatal iman. Ini puncak kegelapan bawah. Pertanyaan, perlu dikasih contoh? Pembatal iman? Perlu ya? Biar paham ya. Oke. Saya kasih dua contoh. Contoh pertama, seorang mengaku muslim tapi berani-beraninya mengatakan semua agama sama, baik, benar. Batal imannya. Dan saya bicara begini kalau nggak pakai dalil, saya salah. Dan dalilnya saat Pak Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Ini Allah yang ngomong ya, bukan
Ihsan Tanjung yang ngomong. Kalau Ihsan Tanjung yang ngomong Anda boleh tolak. Tapi ini Allah yang bicara. Boleh Anda tolak, tapi ini berhadapan Allah. Dengan saya urusannya. Ya. Kan aneh kalau orang yang beriman Muslim ketemu Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia ketemu ayat ini. Sesungguhnya agama yang berbeda cuma Islam. Tahu dia berani-berani juga, oh semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Gimana ceritanya? Dia merasa lebih cerdas dari Allah. Dia merasa lebih bijaksana dari Allah. Ya. Nah, kenapa umat Islam sampai ada yang berani ngomong begitu? Powernya bisa dikatakan kenapa ada Muslim yang berani-beraninya bicara begitu, Pak? Karena hari ini yang memimpin dunia ini telah menyebarluaskan racun-racun ghazwul fikri, perang pemikiran, Pak. Dan salah satu pemikiran, paham ideologi yang mereka sebarluaskan namanya paham pluralisme. Nah, paham pluralisme itu tidak akan orang dikatakan berpaham pluralisme kalau nggak sampai mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Berarti paham ini paham iman atau paham kufur, Pak? Paham kufur. Anda harus jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Dan jangan salah, Pak, di berbagai buku-buku sekolah formal sekarang ini itu termasuk yang ditanamkan, Pak. Makanya cek terus anak sekolah sekalipun from home, ya kan? Apa materinya? Kalau materinya membuat si anak menganggap semua agama sama, ya maaf aja. Atau Anda harus cuci otak dia ulang, atau Anda keluar dari sekolah itu. Ya. Pokoknya jangan dibiarkan dia terracuni dengan paham pluralisme. Karena ini paham kelasnya bukan kelas dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar, tapi dosa nawaqidul iman. Dan nawaqidul iman ini, ya, dia ciri khasnya orang yang sudah batal imannya itu dia nggak sadar, Pak. Dia kira dia masih Muslim, dia masih sholat, dia masih sedekah, dia masih pergi umroh, ya kan? Tapi ternyata karena ucapannya yang kelasnya sudah kelas nawaqidul iman batal, dan dia tidak akan dianggap beriman lagi sebelum dia taubat dari nawaqidul imannya. Ya. Itu contoh pertama. Jadi nawaqidul iman itu belum tentu orangnya terang-terangan bilang gue udah bosan sama Islam, gue mau pindah agama, kayak yang ada kan sekarang ya, yang terang-terangan gitu, mau ngadain acara perpindahan agama. Iya ada ya. Pesta. Kak Dedek diam deh. Memang Indonesia ini luar biasa ya, contoh-contoh banyak sekali. Contoh yang unik-unik di negara lain kayaknya. Ya Allah dan tinggi. Itulah kelebihan negara wek-wek. Wek-wek land. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ma'rufun." Barang siapa di antara kalian lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan tangan, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, ubahlah dengan hatinya. Nah, mengubah dengan hati itu maksudnya apa? Hati ini mengingkarinya. Jadi hati nggak ridho dengan kemungkaran yang dia lihat. Dia rubah dengan tangan kagak sanggup, kagak berani. Dia mau rubah dengan orasi, dengan ucapan kagak sanggup, kagak berani. Ya sudah, minimal dia ingkari. Jangan dia benarkan, jangan dia ridho. Tapi tolong diingat kata Nabi, dzalika dha'ful iman. Mengingkari di dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Itu satu hadis. Satu hadis lagi mirip sekali, cuma ujungnya beda. Nabi bilang barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan lisan. Kalau nggak sanggup di dalam hati. Barang siapa yang mengingkari dalam hati saja nggak ada iman sama sekali dalam diri. Yang berarti apa? Batal imannya.
Nah, ini kan dalilnya. Sekarang contohnya apa nyatanya? Contohnya ada orang masuk ke sebuah masjid, si kaum muslimin, bukan Islam jamaah, bukan Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di masjid itu ada tanda-tanda khusus gitu. Terus orang berjauhan sholatnya. Terus dia ngerti, Nabi pernah bilang, jangan biarkan celah-celah untuk setan nongkrong. Gitu. Nah, dia udah tahu nih. Terus dia masuk ke masjid. Lihat itu, asik gitu, enak lega orang sholat. Itu artinya dengan kemungkaran itu. Nah, yang kayak gitu bakal. Dan kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu, kita nggak boleh vonis. Tapi yang pasti waktu sekian lama ya diberlakukan yang seperti itu, ya konon termasuk Islam ya. Nah mereka yang datang ke masjid ini kita cuma melihat mereka nurut aja gitu kan, ngomong kagak, dengan tangan kagak gitu kan. Nah cuma kita nggak tahu isi hatinya. Mudah-mudahan di Nurul Islam pada masa itu semuanya gerendeng-gerendeng, mudah-mudahan. Yang berarti apa? Kumpulan orang yang lemah imannya. Tapi masih lumayan Pak, ketimbang batal iman. Jelas Pak. Makanya hari ini banyak kemungkaran yang terjadi yang kalau kita nggak punya yang paling minim, yaitu pengingkaran dalam hati, bahaya. Makanya yang lebih ideal lagi kalau Anda belajar latihan untuk oke lah dengan tangan nggak bisa, tapi dengan lisan. Dan dengan lisan ini Anda nggak perlu juga konfrontatif dengan yang sedang melakukan kemungkarannya, tapi Anda bisa setidak-tidaknya ngajarin yang di bawah tanggung jawab Anda, istri Anda jelaskan ini mungkar. Setidak-tidaknya Anda sudah terbebaskan daripada dosa membiarkan kemungkaran, sekalipun tidak merubah kemungkaran itu. Nah, jadi sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya karena kehidupan sudah tidak lagi diarahkan ditujukan untuk mengejar meraih ridho Allah, melainkan menuju kesenangan materi dan duniawi belaka. Jadi hari ini karena si penguasanya ini kaum yang hanya ngerti dunia saja, nggak ngerti akhirat, akhirnya ketularan, termasuk umat Islam ketularan. Banyak yang sudah mulai yang penting kesenangan materinya, yang penting kesenangan duniawinya tercapai. Ngeri sekali. Nah ini fitnah utamanya. Sekarang kita bicara takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29 tentang takwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kalian furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak dan batil, antara baik dan buruk, antara ma'ruf dan munkar, antara taat dan maksiat. Ya. Itu namanya furqan. Tapi seorang yang mengaku beriman, lalu dia bertakwa, ya kan? Maka furqan yang dimiliki ini namanya furqan individual, Pak. Furqan individual. Nah, furqan individual ini bisa berbeda-beda antara seorang sama orang lain. Karena apa? Tergantung ilmu yang dia miliki, tergantung pengalaman yang dia miliki, dan seterusnya. Ya. Makanya furqan individual ini tidak boleh dibiarkan berdiri sendiri. Dia harus di backup atau diarahkan oleh apa? Oleh Al-Furqan. Nah, ini dia ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan awal mula Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, Al-Furqan di sini Pak beda dengan Furqan di ayat ini. Kalau di ayat ini Furqan itu adanya di diri kita masing-masing. Tapi kalau Al-Furqan itu apa maksudnya? Al-Furqan maksudnya Al-Quran. Ya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita melatih diri untuk jadi orang bertakwa, Pak, pelan-pelan Allah kasih Furqan dalam hati kita. Tapi supaya Furqan
Karena Al-Furqan itu sifatnya standar, sedangkan Furqan individual itu beda-beda. Makanya dia pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab pakai alif lam itu artinya ma'rifah, definite artikel, sudah jelas tertentu yang mana. Tapi kalau nggak pakai al, ya nggak pakai alif lam itu nakirah, indefinite article. Lumayan sih Anda punya Furqan individual, tapi Furqan individual itu seperti saya katakan tadi kadang-kadang subjektif. Makanya perlu diarahkan dengan Al-Furqan. Nah, para sahabat, apalagi Nabi Muhammad SAW, ini contoh-contoh teladan tentang bagaimana mereka benar-benar sudah mempertemukan Furqan dalam hati mereka dengan Al-Furqan Al-Quran. Makanya mereka dijuluki Jailul Qur'ani Al-Farid, generasi Al-Quran yang unik. Sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya begini, wahai ummul mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Beliau jawab singkat aja, karena dulu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad itu Al-Quran yamshi Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Dan para sahabat itu didikan Nabi yang terbaik. Makanya mereka dijuluki Al-Quran yamshuna Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Kalau hari ini Quran tidak berjalan, dia ada di laci. Belum berjalan karena kitanya belum bersama Al-Quran. Ngerti? Kalau kitanya sudah nemplok dengan Al-Quran, kita juga akan jadi contoh-contoh Qurani di tengah umat manusia. Makanya para sahabat itu yang sudah Qurani perilakunya, gaya hidupnya, ya. Kalau ketemu orang kafir, nggak banyak dakwahnya itu nggak panjang-panjang, tapi keseluruhan perilakunya itu menyebabkan si kafir ini kagum. Sisanya terserah Allah. Kalau Allah ngasih hidayah langsung si kafir masuk Islam. Kalau Allah nggak ngasih hidayah dia cuma kagum aja seperti kagum. Tapi hari ini bagaimana mungkin orang-orang di luar Islam akan ngikut ke Islam kalau umat Islamnya ya begini ini? Kita ini masih jauh dari Al-Quran. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang Allah, padahal kita menghadapi dunia yang dikuasai oleh Yahudi Nasrani musyrikin yang ingin membolak-balikkan segala sesuatu. Orang yang soleh dibilangnya jahat, orang yang jahat dibilangnya kampion hak asasi manusia. Dibalik-balik Pak. Makanya kalau kita nggak punya Furqan yang nemplok dengan Al-Furqan, kita akan ikut-ikutan mengatakan yang buruk itu sebagai baik, yang baik itu sebagai buruk. Dan itu rahasianya kenapa kok banyak umat Islam yang nggak ikut-ikutan mudah sekali gitu ngikut maunya mereka. Disuruh 3M, 5M, 5M, 19M apalagi. Nah, Allah Ta'ala kasih satu garansi. Garansinya apa? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama Islam. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka orang-orang kafir itu, tapi takutlah kepada Allah. Ini jaminan. Jadi jaminan Allah, Islam sebagai agama merupakan the unbeatable religion. Ini agama yang nggak bisa dikalahkan. Tapi tolong garis bawahi Pak, yang nggak bisa dikalahkan sama orang-orang kafir itu, yang udah putus asa mereka mengalahkan itu adalah Islamnya, agamanya. Tapi orang-orang kafir itu tidak pernah putus asa mengalahkan umat Islam. Karena umat Islam dengan Islam gak sama Pak. Umat Islam itu kumpulan manusia. Kalau Islam itu din dari Allah. Din ini sempurna. Din ini gak punya cacat celah, gak punya kekurangan. Tapi kalau umat Islam kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Kadang-kadang mukmin sejati, kadang-kadang munafik. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita berislam, jangan tanggung-tanggung. Allah menyuruh dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Hadapkan wajahmu dengan lurus, dengan fokus kepada Islam. Jadi janganlah kita berislam setengah-setengah. Janganlah kita berislam itu 3/3, tapi berislamlah
full hearted sebenarnya. Udkhulu fis silmi totality, keseluruhannya. Makanya jangan jadi orang-orang yang ngomongin Islam tapi juga kadang-kadang campur aduk, gaduh-gaduh. Kalau ngomongin Islam ya Islam aja, jangan gaduh-gaduh. Jangan bilang benar sih ada haramnya, tapi kan ada darurat ya berubah. Jadilah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, disuruh ngeluarin fatwa pesangon, nolak apapun resikonya. Nah, jadi karena umatnya ini bisa mengalami kondisi naik, kondisi turun, maka Nabi akhirnya menjelaskan dalam suatu hadis bahwa ikatan Islam itu bisa loh lepas. Dan kalau dia lepas, lepasnya nggak sekaligus, lepasnya simpul demi simpul. Ini hadisnya lengkapnya. Datun fadlan ma'urul Islam. Sungguh tali ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Fakullaman taqadat urwatun tashabbata an-nasu billati bainah. Dan setiap kali satu simpul terurai, manusia berkelanjutan pada simpul berikutnya. Karena simpul Islam ini banyak, Pak. Terurai satu kan masih banyak sisanya nih. Bisa dilanjutkan. Lepas lagi kelanjutan sama yang sisanya. Terus gitu. Nah kata Nabi, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Maka simpul yang paling awal yang bakal terurai itu urusan hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir yang bakal terurai itu urusan sholat. Nah, jadi semenjak runtuhnya sistem iman tauhid tahun berapa? 1342 Hijriah, 101 tahun yang lalu, maka kondisi umat Islam semakin lemah. Karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya telah runtuh. Akibatnya komitmen terhadap agama Allah Islam makin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan, sudah lepas ya. Kan begitu. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, negeri-negeri muslim terang-terangan mengatakan nggak pakai hukum Islam lagi. Pakainya hukum bikinan manusia yang dalam bahasa Al-Quran disebut hukum apa? Hukum jahiliyah. Ya. Silahkan dilihat ayatnya surat Al-Maidah 50. Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang manusia inginkan dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jadi kalau dalam kacamata Al-Quran, hukum mana ada dua pilihan, Pak. Kalau nggak hukum Islam, hukum Allah, hukum apa? Hukum jahiliyah. Nah, man-made law, hukum bikinan manusia itu namanya hukum jahiliyah. Nah, jadi begitu untuk sistem iman tauhid negeri-negeri muslim, yang pertama kali dia rubah hukumnya. Terus politiknya, simpulnya lepas. Sulit mencari politisi muslim yang benar-benar berpolitik Islam. Sulit. Kalau nggak bisa dikatakan nggak ada kan. Politisnya muslim, tapi politik yang dia kiprahkan, yang dia perlihatkan bukan politik Islam. Yang aku berpolitik kayak Umar bin Khattab apa? Tapi Umarnya di langit, dia di mana? Di sumur. Bukan di bumi, di sumur jauh banget. Ekonomi, lepas simpul ekonomi, Pak. Sehingga di negeri-negeri kaum muslimin yang lebih dikenal ekonomi ribawi. Lomba-lomba. Tawaran riba. Kalau diajak ke ekonomi syariah, bilangnya enggak aman. Budayanya, lepas bukan budaya Islam. Budaya yang lebih smart, budaya barat atau budaya Korea. Aneh kan? Dan ini Pak yang saya sebutkan ini, contoh-contoh ini sudah terjadi, Pak. Ini bukannya belum terjadi, ini sudah terjadi. Sedang terjadi, sudah dan sedang terjadi. Di bidang pendidikan, ya kan, pendidikan sekuler. Para orang tua sudah nggak punya lagi cita-cita anaknya jadi ulama yang bisa menerangi dunia yang gelap gulita ini.
Hampir semua orang tua kalau nggak anaknya jadi tukang insinyur, jadi tukang dokter. Bangganya begitu. Karena apa? Karena pendidikannya sekuler. Pendidikan sekuler itu apa? Pendidikannya dunia oriented. Bahkan kebanyakan orang tua memang begitu, nyekolahin anak dengan niat apa? Niatnya supaya jadi orang. Monyet kali selama ini. Dan rumusan jadi orang itu apa? Jadi orang kaya. Makanya kalau sekolah mesti juara di kelas. Supaya apa? Kalau lulus SD dapat di SMP favorit. Kalau juara kan bisa dapat SMP favorit. Disuruh juara lagi di SMP supaya keterima di SMA favorit. Disuruh juara lagi di SMA supaya keterima di kampus favorit. Ya kan? Disuruh juara lagi di kampus supaya keterima di pekerjaan yang gajinya favorit. Lengkap dengan pensiun. Jadi mentoknya cita-citanya itu sebelum mati, Pak. Kehidupan di dunia. Kita orang beriman jadi itu, Pak. Kita orang beriman ini kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang yang mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah dia mati, bukan untuk dunia ini. Itu pendidikan. Bidang medis, wow, lebih mengerikan lagi, Pak. Medis itu sudah bukan tibun nabawi, bukan pengobatan cara Nabi, Pak. Dulu zaman tibun nabawi yang dulu, baik tabib maupun pasien itu sama-sama berpegang kepada ayat yang sama. Ayatnya apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah ya menyembuhkanku. Ini ucapan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi zaman tibun nabawi dulu, Pak, nggak pasien, nggak tabib itu sama. Mentalitasnya adalah meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Sehingga kalau tabib menangani seorang pasien, akhirnya pasiennya sembuh, itu tabib bilang apa? Alhamdulillah Allah sudah menyembuhkan. Gak ada dia kaitan dengan dirinya, gak ada. Puluh hari ini aku dokter tuh udah kayak sabda Nabi kalau ngomong. Pak, setelah mempelajari diagnosa jantung Bapak, kayaknya umur Bapak tinggal 20. Berani banget nih mendahului takdir. Makanya logika proyek itu, ya, masih ingat yang itu tadi, yang jadi syarat mau naik pesawat gitu kan? Logika proyek itu, Pak, itu logikanya aneh, Pak. Aneh sekali logikanya. Orang sehat dimasukin virus ke dalam tubuhnya. Padahal justru semua ini kan dalam rangka nggak kena virus, ya kan? Distancing dalam rangka nggak kena virus. Ini malah dimasukin. Terus katanya alasannya apa? Biar sel-sel terlatih untuk ngadepin itu virus. Ya mendingan natural aja tuh virus masuk, ya kan? Nanti tuh sel-sel juga belajar. Tapi ini dimasukin sengaja. Nah, ini nggak ada logikanya Pak kalau di dalam tibun nabawi, nggak ada logikanya. Nggak ada logikanya. Orang sehat justru dikasih masukin virus, nggak ada logikanya. Makanya tadi konsideran fatwa memang sebenarnya haram, tapi karena darurat jadi boleh. Daruratnya gimana? Sekarang saya tanya sama Anda, darurat itu artinya apa sih? Keadaan di mana orang terancam nyawanya kan? Itu kan darurat kan? Makanya sampai bunyi ayatnya haram bagi. Cuman kalau kelaparan nggak ada pilihan lain, ya kan? Maka silakan dimakan asalkan ghairul baghi, nggak berlebihan. Sekedar menghilangkan rasa apa itu darurat tuh. Jadi artinya orang yang terpaksa makan babi dalam rangka menghilangkan lapar itu saja, dia orang yang terancam nggak nyawanya? Terancam kan kalau dia nggak makan kan? Sekalipun yang dia makan harus yang haram. Nah sekarang orang yang diituin, ya kan? Itu orang yang sehat apa yang sakit? Yang sakit nggak kacir di mana daruratnya? Gimana Pak? Makanya saya tanya sama Anda, menurut Anda hukum berobat di dalam kacamata Islam itu hukumnya apa Pak? Ada 5 pilihan Pak. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Ya. Masya Allah, ibu cerdas ya. Jadi hukum berobat dalam Islam itu mubah Pak. Boleh. Artinya boleh iya boleh enggak. Dalil? Oke, dalilnya nih ya.
seorang sahabat perempuan datang ke Nabi mengeluh, curhat. Bilang apa? Ya Rasulullah, aku kena penyakit ayan. Tahu ayan? Epilepsi ya, epilepsi ya. Yang gejalanya kalau kambuh, dia tiba-tiba tergeletak, terus gerak-gerak sendiri gitu. Ya kan nggak bisa dikendalikan. Ya kan itu namanya ayan ya. Apa jawab Nabi? Nabi bilang begini, wahai ibu, apakah ibu mau aku doakan agar kau sembuh? Ataukah ibu memilih surga dengan syarat ibu bersabar? Apa kata wanita itu? Ya Rasul, aku ingin bersabar. Tapi tolong doakan aku kalau sedang kambuh, jangan sampai orang itu tersingkap. Udah berhenti sampai di situ hadisnya, nggak ada lanjutannya. Jadi benar ibu nggak mau didoain. Nabi. Jadi Nabi hormati pilihan dia. Pilihan dia bahwa dia nggak penting mau sembuh kagak kayak gitu kan, yang penting dia masuk surga. Syaratnya apa? Dalil lain lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau aku boleh memilih penyakit, aku memilih karena kalau demam seluruh anggota tubuhku mendapat pahala dari Allah. Ya. Sahabat Ka'ab berdoa di pagi hari, ya Allah, tolong berikan aku demam di sore hari ini. Karena dia yakin dengan sabda Nabi yang mengatakan, barang siapa mukmin yang terkena penyakit lalu dia bersabar, gugurlah dosa-dosa. Makanya pantas Nabi kalau mengunjungi sahabat yang sakit bilangnya apa? La ba'sa tahur. Gak apa-apa, ini semua penghapus, pembersih dosa. Beda sekali kan dengan logika kedokteran kita sekarang kan? Logika kedokteran sekarang, oh, bulu berobat wajib. Lebih jauh daripada itu, kalau udah kelihatan tanda-tanda mau mati, mesti diupayakan gimana caranya panjang umurnya. Ya, pacu deh itu jantung jeger pakai listrik. Gitu, ya kan? Kalau Islam tidak, udah kelihatan tanda mau mati, apa yang dikerjakan? Talqinlah. Begitu ini talqinkanlah orang yang berada di penghujung hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi mau medis modern malah mengatakan apa? Jangan dekat-dekat, entah ketularan kamu. Udah biarin mati sendirian. Itu yang terjadi sekarang. Betapa solidnya, Pak. Betapa solidnya logika medis modern. Dan Anda tahu, ternyata bukan hanya kita orang beriman, Pak, yang merasa perlu kalau ada orang tanda-tanda mau mati harus dekati, dibacain talqin gitu kan. Orang kafir aja begitu, Pak. Saya kemarin baru dapat video menjelaskan betapa orang-orang di Amerika itu kesel sekali dengan aturan kalau seseorang sudah kena COVID, maka dia nggak boleh didekati, padahal sudah ada tanda-tanda mau mati, nggak lama lagi dia mati. Itu mereka sebelnya luar biasa. Our grandfather, our grandmother, kata gitu, kakek kami, nenek kami, nggak bisa kami peluk, nggak bisa kami pegang tangannya, gitu. Ini kan detik-detik lahir mereka. Memang mereka nggak ngerti konsep harus mentalkinkan, tapi fitrah manusia maunya begitu, Pak. Jangankan manusia, Pak, kalau gajah ada yang mau mati, teman-teman gajahnya sedikit meriung kan, iya kan? Tapi pandemi ini mengajarkan jadilah manusia yang tidak punya perasaan, jadilah manusia yang tidak manusiawi, inhumane. Belum lagi efek berikutnya, nggak boleh dikelola secara syariah. Tajhizul janazahnya nggak sesuai syariah. Cepat pakai disinfektan, bungkus plastik, masukin kotak, masukin liang lahat. Ngerti, Pak? Kalau kita udah meninjau semuanya itu dengan kacamata yang mestinya syariah, Pak, menurut apa yang terjadi sekarang ini? Bukan masalah ini. Militer, ya, militer terlepas Pak simpulnya. Mana ada angkatan militer negeri kaum muslimin manapun yang rohnya rohul jihad? Gak ada. Bahkan jihad itu paling alergi militer. Nah, ini kan sudah terjadi, Pak. Dan saat ini kita sedang menyaksikan simpul terakhir tersurai. Simpul apa? Simpul sholat. Makanya bagi saya urusan
selagi pandemi ini sholat diacak-acak Pak, tata caranya. Ini urusannya ini bukan urusan pilihan fikih Pak, bukan, ini pertaruhan Pak, ini pertaruhan. Makanya bagi saya nggak ada cerita Pak, sholat itu yang harus ngikutin Nabi. Nabi sendiri yang bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Jadi tinggal copy paste saja, copy paste saja. Makanya para ulama terus merumuskan fikihnya, kaidah fikihnya. Al-aslu fil ibadatu al-hadr. Hukum asalnya beribadah dalam Islam itu terlarang, haram. Enggak ada cerita kreativitas, enggak ada cerita inovasi, Pak. Enggak ada. Kalau memang begitu caranya, tata cara ritualnya, mau sholat kek, mau jenazah diurus kek, ya kan? Ya begitu harusnya dikerjakan. Jangan enggak ada tawar-menawar, Pak. Kecuali memang benar-benar dia tidak bisa tidak harus dilakukan sesuatu. Contohnya gini, saya pernah dengar di dalam training pengelolaan jenazah itu, kalau jenazahnya mengidap HIV/AIDS, ya, maka yang memandikan harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Itu benar. Karena apa? Orang yang terkena HIV/AIDS itu semua dari tubuhnya itu bisa menularkan, mau keringatnya, mau ludahnya, mau spermanya, mau fesesnya, ya kan? Itu semua air seninya, itu semua bisa nularin, Pak. Tapi kalau dan itu hanya sebatas ya pakai sarung tangan, pakai masker, tapi tetap dikelola itu sesuai dengan syariat, nggak boleh dirubah. Nah, sementara untuk kondisi kita sekarang, konon kabarnya penularan COVID itu lewat apa? Lewat bernafas, lewat batuk, lewat bersin, ya kan? Terus lewat bicara. Nah, kira-kira dari 4 ini mana yang jenazah bisa kerjakan? Bicara bisa nggak? Bisa bernafas, bisa batuk, bersin. Oh, 4 gitu kalau dia tiba-tiba bersin. Ya kan? Artinya apa? Nggak ada kekhawatiran. Mestinya bisa ditangani secara lengkap, baik-baik saja. Nah, jadi saudara rahimahullah, Nabi kemudian mengatakan kalau mau memimpin sholat, Nabi datangi para sahabat, Nabi pegang usap bahu-bahu mereka, dada-dada mereka, dan Nabi bersabda, la takhtalif sufufakum fatakhallat qulubukum. Janganlah kalian berselisih dalam shaf kalian sehingga berselisih hati kalian. Dan shaf itu dikatakan berselisih kalau dua syaratnya tidak terpenuhi. Syarat pertama lurus, syarat kedua rapat. Jadi sekalipun dia lurus tapi berenggang-renggang, itu berselisih. Sekalipun dia rapat tapi meliuk-liuk, itu berselisih. Yang namanya tidak berselisih, shaf itu ya lurus, ya rapat. Nah, kalau dia berselisih, pasti efeknya apa? Hati pun berselisih. Dan perlu Anda ketahui, musuh kita tahu Pak, hadis-hadis begini musuh kita tahu. Makanya mereka senang sekali ketika menyaksikan sampai Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholat pada berjauh-jauhan. Oh, Yahudi tertawa, terbahak-bahak. Senang sekali mereka. Sukses kita. Sukses menanamkan pemahaman bahwa OTG itu mengerikan. Terus dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya, qimus sufufa, tegakkanlah shaf-shaf kalian. Hadzu bainal manakib, sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Wasudul khalal, tutuplah celah-celah di antara kalian. Jadi Nabi terang-terangan menyuruh kita kalau sholat itu tidak boleh ada celah, tutup celah itu. Terus Nabi bilang lagi, walinu bi aidi ikhwanikum, berlaku lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi kalau kita sholat Pak, kita itu harus selalu menyadari kiri kanan kita ini saudara kita Pak. Ini bukan musuh kita. Yang karenanya kita harus lemah lembut tangan kita kepada mereka. Jadi ibaratnya Anda di shaf kedua, shaf depannya ada celah. Kayaknya agak sempit, tapi masih muat satu orang. Nah, masuklah di situ dengan lemah lembut. Jangan masuk di situ kayak jagoan nantangin orang. Ya. Nah, udah kan tadi Nabi udah bilang tutuplah celah-celah. Tiba-tiba Nabi ngomong lagi soal celah. Apa kata Nabi? Wala tadzaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Jadi jelas-jelas Nabi mengatakan kalau ada sholat bershaf, tapi ada celah-celah itu yang nongkrong di situ siapa?
Setan. Makanya aneh, masjid-masjid tertentu ngasih tanda khusus ini tempatnya setan. Dimuliakan, setan itu dimuliakan. Dan saya kalau masuk masjid kayak gitu, nomor satu yang saya tutup itu yang saya tutup. Sambil dalam hati niatnya, nyak kamu setan di sini. Ya, saya mukmin, saya mau sholat di kiri kanan sudah saya. Tiba-tiba, ya kita ada tetangga saya, cucunya sampai ngomong, wah, suratnya aneh, kenapa ada kok rapet gitu? Gara-gara sekian bulan, Pak, sekarang yang rapet, aneh, kata segitu. Udah rusak kan, cara berpikirnya kan. Oh, senang sekali ya Budi, Pak. Nah, jadi kita nggak boleh biarkan, Pak, dan kita harus menyadari, menghayati gitu loh. Ada celah tuh, karena apa? Kita mau usir setan. Setan nggak perlu ikut tanpa kita. Karena nggak pakai celah aja, Pak, kita seringkali merawang pikiran kita diganggu setan. Nah, apalagi kita menyediain di samping kita, samping kanan, samping kiri lagi, udah itu lebar lagi, kan? Bukan satu dua setan, Pak, sekeluarga setan. Ramai. Nah, yang paling mengerikan itu hadis ini. Apa kata Nabi? Waman wasala sofan wasalallahu qatra sofan qatra Allah. Barang siapa menyambung sof, Allah sambung dia. Barang siapa memutus sof, Allah putus dia. Jadi urusan sof ini Pak sampai Apa Dede? Udah bosan ya? Allah datang atau tidak? Menyambung berarti menyambung rahmat Allah. Sambung datang. Memutus ya kan berarti kita memutus. Ngeri Pak, ngeri sekali. Alhamdulillah sudah berlalu ilmu Islamnya. Alhamdulillah bahkan sudah gelar karpet. Saya masih nunggu di masjid. Rapatnya udah, saya gelar karpetnya belum. Nah terus di hadis yang lain Nabi sampai nanya sama sahabat, ada kesempatan sama disebut malaikatul inda rabbihah. Mengapa kalian tidak bersaf berbaris seperti malaikat bersaf berbaris di sisi Allah, di sisi roh mereka? Ya para sahabat bingung, nggak pernah lihat malaikat. Akhirnya mereka nanya, ya Rasulullah, bagaimana sih para malaikat berbaris di sisi Allah? Dijawab oleh Nabi Yutimuna sufufal awwala wa yatarasuna as-saf. Mereka para malaikat menyempurnakan saf barisan awal, jadi berlomba ke depan, ya kan? Dan menempelkan, merapatkan diri satu sama lain dalam saf, dalam barisan. Jadi Nabi itu pernah melihat para malaikat pas Isra Mi'raj, ya kan? Nah, mereka